positif. MTS Akaruna ini nantinya akan bersinar semakin terang, ya. Dan seterang apakah Akaruna ini akan bersinar tentu tergantung kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kami melihat potensi dari SDM di MTS Akaruna yang sebagian besar masih muda-muda dan berlatar belakang pendidikan yang sudah sesuai kualifikasinya, ya, minimal S1 semuanya. Kami juga memiliki optimisme Bapak Ibu semuanya akan bisa melakukan, ya, merealisasikan program-program yang telah dicanangkan dan akan dikembangkan nantinya. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai insan-insan muda, sebagai tenaga atau pegawai yang baru memiliki pengalaman kurang lebih 3 tahun, menjadi refleksi kita bersama. 3 tahun untuk belajar itu masih sangat minim, Oleh karena itu kami mendorong Bapak Ibu semuanya, mohon Bapak Ibu tetap semangat untuk terus meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, sebagai orang-orang muda, kalau dilihat dari kompetensi teknis, ya, kompetensi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, tidak ada keraguan. Tapi mungkin kompetensi dari pedagogis itu pasti perlu ditingkatkan. Itu sesuatu yang sangat wajar Bapak Ibu, karena pedagogis itu akan semakin baik nanti melalui pengalaman. Nah, namun Bapak Ibu jangan menunggu Bapak Ibu itu baik sambil menunggu pengalaman. Engko nek saya tua, saya apik, ya. Tapi Bapak Ibu, sekarang banyak sekali kesempatan Bapak Ibu untuk bisa belajar bersama. Program di Akaruna ini sangat bagus. Ada continuous improvement program, ya, setiap hari Sabtu. Itu sungguh sangat bagus, Pak Samsul, silakan dilanjutkan. Dan kami kemarin juga sudah bincang-bincang dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin pada continuous improvement program tersebut masih melibatkan mungkin narasumber di dalam, itu sangat bagus, ya. Tapi juga perlu kita melibatkan narasumber yang dari luar juga. Nah, sebenarnya untuk continuous improvement program ini pun pemerintah sekarang tidak mensyaratkan bahwa guru itu kalau belajar harus keluar, itu tidak. Ketika Bapak Ibu saling berbagi, ya, Bapak Ibu memiliki pengalaman yang baik, dapat didiseminasikan kepada teman-teman dalam forum-forum seperti itu. Nah, kalau dulu ada suatu permen, ya, yang mengatur tentang pengembangan diri guru, itu lebih menganggap kalau pengembangan diri guru itu harus dilakukan melalui BIMTEK, Diklat, ya, yang mungkin harus dilakukan di luar. Tapi sekarang tidak. Apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan diri, walaupun itu secara internal, Bu Leli itu berbagi praktek baik, itu sudah merupakan suatu langkah pengembangan diri bagi teman-temannya. Ya, apapun yang Bapak Ibu bisa saling tukarkan. Ada yang mungkin ini jago dalam menggunakan suatu aplikasi dan sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran, silahkan didiseminasikan. Nah, itulah bentuk-bentuk pengembangan diri yang sangat sederhana, namun bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan murah pula. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada MGMP, ya, baik di tingkat madrasah
MGMP itu kan ada yang madrasah dan dari Dignas campur ya. Nah silakan Bapak Ibu guru itu juga terjun di MGMP itu ya. Bapak Ibu meskipun kurikulumnya sedikit plus, sedikit berbeda ya, ada plusnya di sini. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu juga banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan MGMP, MGBK, karena di situ Bapak Ibu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diraih. Kula saukai-ukai, nanti dipilih mana yang bisa kita implementasikan di sini ya. Tentu apa yang akan kita implementasikan itu nomor satu pertimbangannya adalah kebutuhan siswa. Jika itu tidak dibutuhkan siswa, ya tidak perlu kita pakai. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian juga karakteristik madrasah Al-Karuna, kemudian juga disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, Bapak Ibu guru sudah sangat baik ya. Nah, pembelajaran Bapak Ibu sudah baik, terbukti tadi anak-anak juga mengatakan mengapa sekolah di sini guru-gurunya ramah, guru-gurunya baik. Nah, pembelajarannya menyenangkan. Itu bukti bahwa Bapak Ibu guru itu sudah melakukan kinerja pembelajaran yang baik. Tapi tetap ya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ini masih baru saja lahir dan tetap harus selalu belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, jantungnya madrasah itu kan adalah pembelajaran ya. Maka mengapa saya lebih banyak mendorong Bapak Ibu itu untuk meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini juga akan semakin meningkat nanti dengan adanya supervisi akademik atau supervisi pembelajaran dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu wajib melakukan supervisi. Ya, jadi kepala sekolah ini memiliki tugas utama, yaitu ada manajerial ya Bapak Ibu, manajerial, kemudian ada supervisi. Ya, kemudian juga selain itu kepala sekolah juga bisa tetap membantu jika diperlukan untuk ketika mungkin ada guru yang tidak masuk atau guru yang kurang, kepala sekolah masih bisa menjadi guru. Nah, dari sisi kepala sekolah kami masih mendorong tingkatkan efektivitas supervisi pembelajaran. Nah, supervisi pembelajaran zaman sekarang harus sudah berubah dengan zaman dulu. Kalau dulu Bapak Ibu guru itu ketika disupervisi itu takut, merasa dinilai. Sekarang harus kita ubah. Supervisi itu bukan penilaian, tapi supervisi adalah upaya untuk membantu guru, ya, upaya untuk mendorong guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga proses supervisi ini juga perlu dilalui dengan pertemuan pra-observasi. Sebelum kepala sekolah atau guru yang didelegasikan sebagai supervisor itu melakukan observasi kelas, alangkah baiknya ada pertemuan pra-observasi. Ya, dalam pra-observasi ini dilakukan perbincangan yang menyenangkan, memotivasi, kemudian jika ada yang perlu dibantu kepala sekolah atau supervisor yang lain bisa membantu Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang paling baik ya. Kemudian Bapak Ibu, supervisi pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka hasilnya pun Bapak Ibu guru itu harus tahu. Maka hasil itu harus juga disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga harus tanda tangan
pada lembar penilaian, lembar supervisi, bukan penilaian ya. Nah, supervisi itu berbeda dengan penilaian kinerja, Bapak Ibu. Kalau penilaian kinerja itu memang outputnya adalah nilai ya, yang nanti berkaitan dengan mungkin akan ada promosi, mungkin ada mutasi, atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kepegawaian ya. Namun untuk supervisi pembelajaran utamanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu mengetahui nilai supervisi, kalau dulu sekolah itu menentukan program tindak lanjut, tapi sekarang di era Merdeka Belajar ini diharapkan yang menentukan tindak lanjut itu tidak hanya madrasah saja, tapi diharapkan Bapak Ibu guru itu juga bisa memformulasikan apa yang harus saya perbaiki, apa yang akan saya lakukan, kemudian merencanakan kapan tindak lanjut itu dilakukan. Selain itu juga madrasah dalam ranah institusi juga melakukan perencanaan untuk tindak lanjut. Dan yang penting Bapak Ibu, tindak lanjut itu tidak hanya masuk di dalam dokumen saja, tapi tindak lanjut itu benar-benar dilakukan, dan nanti kepala madrasah atau prinsipal itu juga melakukan pemantauan apakah tindak lanjut tersebut sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kami tangkap di sini Bapak Ibu, namun untuk yang kebaikannya sangat banyak Bapak Ibu, tidak kami sampaikan. Lanjutkan, tingkatkan, dan yang kami sampaikan tadi juga bukan berarti tidak baik, tapi masih bisa dioptimalkan. Terutama Bapak Ibu, mari Bapak Ibu meningkatkan kompetensi, karena anak-anak santri-santri ternyata luar biasa ya. Kemudian juga khusus untuk yayasan, kami berpesan juga fenomena anak muda itu, kalau menurut teori organisasi sekarang yang namanya employee retention itu agak mengkhawatirkan. Kalau Bapak Ibu tahu di banyak ya perusahaan-perusahaan baru, tapi ternyata pegawainya itu dari sini lari ke sana, dari sini lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, sehingga employee retention-nya itu sangat rendah. Nah, harapan saya di sini ya nanti akan tercipta employee retention yang kuat. Artinya Bapak Ibu memiliki komitmen untuk berjuang di sini ya, memajukan madrasah ini sampai nanti Bapak Ibu akhir waktunya. Nah, begitu. Tadi dari teman-teman, sebagian teman sudah mengatakan Pak Samsul bahwa yang saya khawatirkan tadi kira-kira tidak terjadi di sini Pak Samsul, karena teman-teman sudah mantap untuk berjuang bersama-sama di sini. Tapi tetap mohon yayasan juga memiliki nanti komitmen dan upaya supaya employee retention di sini itu tidak mengkhawatirkan seperti yang terjadi di organisasi-organisasi baru di luar sana ya. Karena di sini Bapak Ibu tidak hanya bekerja, tidak hanya mendapatkan ganti untuk mengusap keringat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan pahala insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan akan dilengkapi oleh rekan saya Ibu Bermaniwati.